Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo Sobat, di video kita kali ini kita akan membahas salah satu episode dari channel Ningsih Tinampi sesi penarikan arwah. Dan ini proses penarikan arwah oleh Bu Ningsih Tinampi. Hal gaib adalah sesuatu di luar kemampuan kita sebagai manusia dan merupakan rahasia Allah. Namun, atas kuasa dan kehendaknya, ada sebagian manusia yang diberi izin untuk mengetahui hal gaib. Melalui video ini, kita harus mengambil hikmah yang ada terkandung di dalamnya. Tetaplah pandai dalam menyikapi sesuatu, dan jadikan tolak ukur pada diri sendiri agar dalam menjalani kehidupan kita senantiasa berhati-hati. Tiap manusia pasti akan mengalami kematian. Dan dalam agama Islam, setelah melalui alam dunia selanjutnya akan memasuki alam kubur. Nah, alam kubur inilah manusia akan merasakan apa saja yang telah ia lakukan di dunia. Jika taat kepada Allah, maka dia mendapatkan nikmat kubur. Tetapi jika kufur kepada Allah dan melakukan banyak dosa, maka dia akan mengalami siksa kubur. Na'udzubillah min zalik. Kali ini yang dipanggil adalah arwah dari ayah pasien. Assalamualaikum Pak, pelan-pelan ya. Pak, Assalamualaikum. Pak, ini putranya gitu. Ini tangannya terbentang jauh sana, terus kaku, mungkin wataknya bapaknya kaku mungkin ya. Siksa kubur arwah ini, yaitu tangannya dibentangkan jauh dan seluruh tubuhnya kaku. Kira-kira dosa apa yang telah dilakukan arwah ini ketika hidup? Mbak mboten sih sing galak malah mbok iki kula nek bapak niku riyen nggih kisai ngoten. Anaknya apa ngomong saya? Nanti didoakan Pak. Didoakan ya Pak ya. Nanti anaknya ndongake ya Pak sebisanya ya Pak. Oh, Bapak yang ikhlas, yang Bapak sabar. ikhlas. Mudah-mudahan Allah mengampuni segala dosa-dosanya ya Pak. Bu, saya tarik dulu ya. Bismillahirrahmanirrahim. Burung-burung cek. Suami yang ngenes, pengen apa tidak bisa bilang, pengen ini diam saja, mau gerak takut dimarahin, jadinya cuma diem aja. Sepanjang hidup cuman sedih, sepanjang hidup nelangsa, jaga perasaan orang lain, tapi hatinya sendiri tersiksa. Aduh, bapak ini kenapa? Apa namanya? Mulutnya sampai mau ngomong tapi nggak bisa. Ini mulutnya ini mengeluarkan busa. Sorry ya, gedabus begitu loh. Mungkin dia tuh hitungannya banyak bohongnya. Mungkin kalau jujur takut dimarahi. Wong SSTI, suami-suami takut istri. Jadi kayak lebih baik tidak ngomong yang sebenarnya daripada bikin masalah. Tapi ternyata bener gak bikin masalah di dunia, bikin masalahnya di akhirat malahan Bu. Ya, jadi berbohong apapun alasannya itu gak boleh, kecuali berbohong untuk menyelamatkannya seseorang. Misalkan siapa yang makan, yang nyuri uang di sini, akan saya potong lidahnya. Nah, misalkan aku tahu yang nyuri Mansur, tapi aku diem, nggak ada kok, berharap apa biar Mansur nggak diketok dan nggak dibunuh. Nah itu boleh. Tapi ketika berbohong demi kebaikan tapi tidak menyangkut suatu nyawa, itu tidak boleh. Ternyata arwah ini ketika hidup dia sering berbohong kepada istrinya karena takut dimarahi. Dulu arwah ini termasuk suami yang takut dengan istri. Karena sering berbohong inilah siksa kuburnya, yaitu dijadikan mulutnya berbusa dan tidak berbicara. Berbohong dengan apapun dalam agama Islam tidak diperbolehkan, kecuali bohong jika berkaitan dengan keselamatan atau nyawa orang. Seperti yang terdapat pada Al-Quran, sesungguhnya yang mengada-adakan kebohongan hanyalah orang-orang yang tidak beriman kepada ayat-ayat Allah, dan mereka itulah orang-orang pendusta. Surat An-Nahl ayat 105. Ayat ini menegaskan bahwa berbohong adalah sifat orang yang tidak beriman, dan Allah mengecam perbuatan tersebut. Dan juga di dalam hadis, sesungguhnya kejujuran itu membawa kepada kebaikan, dan kebaikan itu membawa ke surga. Seseorang yang selalu berkata jujur akan dicatat di sisi Allah sebagai orang yang jujur. Dan sesungguhnya dusta itu membawa kepada kejahatan, dan kejahatan itu membawa ke neraka. Seseorang yang selalu berdusta akan dicatat di sisi Allah sebagai pendusta. Hadis
riwayat Bukhari dan Muslim. Hadis ini menunjukkan betapa bahayanya kebiasaan berbohong, karena dapat menjurus ke neraka. Ya begitu. Bapakmu ini kebanyakan bohongnya. Neng ibu neng bojone apa bohong ke orang lain? Ya ke semua, terutama ke istri. Sudah jadi kebiasaan, jadi dia tuh tidak pernah bisa berkata jujur begitu loh. Makanya kalau anak itu kan melihatnya orang tua itu baik. Kelihatan baik-baik saja. Terus maaf ini juga ada melencengnya, terutama dalam hal segi ibadah dan keterkaitan dengan Allah. Dia ini entah kejawen entah apa, yang jelas tuh kayak ngisi badan juga ya begitu loh Bu. Dhisik bapakku gak gelem sembahyang nek kalau ada azan dia itu kenapa berisik sekali gitu Nah, loh. iya, Bu. Ini baru mau tak jelasin. Iya. Ini parah Siap dulu sekali. ya. Hitungannya dari segi agama dan keterikatan dengan Allah ini melenceng. Tandanya apa tadi? Tandanya matanya ke kiri lurus sampai gak bisa kemana-mana. Tandanya arah hidupnya dia selama itu salah besar. Makanya tangannya dibentangkan, bukan berarti orangnya kaku, tapi arah hidupnya tuh yang nggak sejalan begitu loh. Harusnya kan kalau sejalan ya begini. Lah dia begini, makanya dijauhkan. Ini kalau ibu mau tahu, ini tuh sampai ini sama ini tuh kayak hampir kebelah begitu. Makanya kan dia begini kan. Alas nyambungnya cuma di sini sampai sak kiwir begitu loh. Meletek. Iya kiwir meletek begitu loh Bu, meletek. Tarik tarik ini terus ininya begini. Aduh sampai ini aja kayak masih kero-kero begitu ya Bu. Yang sebelah sini tuh kayak mentok gitu. Makanya aku tak ada ke sana dulu ya Bu. Biar seimbang lah tadi ke sana. Ternyata arwah ini dulunya juga salah dalam menjalankan arah kehidupannya. Dia tidak menjalankan kehidupannya berdasarkan apa yang ditetapkan Allah, tapi cenderung ke tradisi adat atau kejawen. Semisal melakukan ritual atau memberikan persembahan atau sesajen untuk makhluk halus. Oleh karena itulah, ditarik tangannya ke arah berlawanan hingga tubuhnya hampir terbelah. Seperti yang tertuang dalam Al-Quran. Dan bahwa, yang kami perintahkan ini adalah jalanku yang lurus, maka ikutilah dia, dan janganlah kamu mengikuti jalan-jalan yang lain. Karena jalan-jalan itu mencerai-beraikan kamu dari jalannya. Yang demikian itu diperintahkan Allah kepadamu agar kamu bertakwa. Surat Al-An'am ayat 153. Maknanya, Allah memerintahkan kita untuk mengikuti jalannya yang lurus, syariat Islam, dan tidak menyimpang, agar kita tetap dalam ketakwaan. Dan juga dalam hadits. Sesungguhnya yang halal itu jelas dan yang haram itu jelas. Dan di antara keduanya ada perkara-perkara yang samar, yang tidak diketahui oleh kebanyakan manusia. Maka barang siapa menjaga diri dari perkara yang samar itu, maka ia telah menyelamatkan agama dan kehormatannya. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Maknanya menjalani hidup dengan kehati-hatian dalam memilih yang halal dan menghindari yang haram adalah bentuk mengikuti aturan Allah. Ya. Kan ke kiri itu ibaratnya masuk larinya iblis Bu, ke setan, jin gitu. Kenapa dia sampai nggak bisa dengar azan dan merasa berisik? Ya karena dia ngilmu, ritual, ngisi badan, ngilmu dia ngilmu. Isinya banyak. Baik sobat, seperti itulah contoh siksa kubur yang dialami karena harus mempertanggungjawabkan perbuatannya ketika di dunia. Semoga dengan melihat video barusan kita harus lebih banyak istighfar, mohon ampun, dan memperbaiki diri supaya kita bisa selamat dunia akhirat. Jangan lupa subscribe, like, dan share ya untuk video berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.